Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pertemuan ketujuh saya akan menjelaskan mengenai pengali Keynesian. Jadi Keynesian ini sendiri adalah sebuah apa ya sebuah model ekonomi ya, tepatnya di makroekonomi. Jadi dalam ekonomi itu ada yang namanya mikroekonomi dan makroekonomi. Namun di sini yang tidak akan kita bahas mengenai apa itu makroekonomi ataupun mikroekonomi seperti itu. Jadi yang akan kita bahas lebih kepada fungsi-fungsi yang biasanya digunakan di dalam di dalam ilmu ekonomi seperti itu. Udah salah satunya terkait pengali Keynesian. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam sebuah model makroekonomi, jadi Keynesian sederhana yang mengabaikan sektor pemerintah dan perdagangan asing. Jadi kalau di dalam ekonomi itu kan ada yang namanya sektor kepemerintahan seperti itu. Terus ada yang namanya perdagangan asing dan lain sebagainya. Maka untuk yang pengali Keynesian sendiri, di mana pengali Keynesian ini lebih kepada pengali Keynesian sederhana, yang dimana di sini dia itu mengabaikan dari sektor pemerintah dan perdagangan asing gitu. Jadi di sini untuk fungsinya itu diasumsikan sebagai Y sama dengan C plus I ya, C plus I, dan C-nya itu sendiri sama dengan A plus BY. Ini adalah fungsinya seperti itu. Nah, di mana Y itu menyatakan pendapatan nasional. Nah, kan kita tahu kalau di sebuah negara itu ada yang namanya pendapatan nasional dan lain sebagainya kan. Nah, terus di sini untuk C-nya itu sebagai nilai konsumsinya. Jadi di sini ini sebenarnya kita mengaitkan antara pendapatan nasional dengan nilai konsumsi seperti itu. Terus ada I ya, ada I itu adalah nilai investasi dan A, B itu merupakan parameter. Tapi di sini sekali lagi kita tidak spesifik untuk membahas bidang ekonomi itu seperti apa, karena kalau kita membahas itu akan jauh lebih rumit seperti itu. Tapi kita hanya di sini lebih membahas bagaimana sih pemanfaatan matematika itu khususnya di bidang ilmu ekonomi, dan salah satunya yaitu di yang dinamakan pengali Keynesian seperti itu di dalam bidang ekonominya seperti itu. Nah, juga di sini ada yang namanya marginal propensity to consume atau disingkat sebagai MPC, atau kalau di Indonesia itu biasanya disebut sebagai kecenderungan konsumsi marginal seperti itu. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas pendapatan marginal dan biaya marginal. Nah, sekarang yang akan kita bahas juga tentang konsumsi atau kecenderungan konsumsi marginal seperti itu. Nah, di sini MPC sendiri didefinisikan sebagai tingkat perubahan dari konsumsi ya. Jadi tingkat perubahan konsumsinya ketika pendapatan nasional itu berubah nilai. Jadi kalau misalnya pendapatan nasional berubah nilai, bagaimana perubahan konsumsi itu sendiri gitu. Nah, kalau secara matematis itu dinyatakan sebagai MPC itu adalah DC per DY. Jadi DC per DY ini juga diasumsikan sebagai B seperti itu. Nah, kalau di dalam pendapatan marginal yang kemarin kita bahas itu kan terkait tambahan pendapatan ketika ada penambahan satu unit penjualan seperti itu kalau pendapatan marginal. Kalau biaya marginal itu peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Jadi kalau misalnya kita ada tambahan produksi, peningkatan biaya totalnya itu seperti berapa, itu kan dibahas mengenai biaya marginal. Sementara di konsumsi marginal ini
lebih cenderung kepada perubahan dari konsumsinya sendiri. Kalau kemarin itu kan kita bahasnya terkait produksi seperti itu. Nah, di sini ada pengali. Pengali ini adalah pengali Keynesian, maksudnya merupakan tingkat perubahan dari pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan nilai investasi yang tadi, yang secara matematis ditulis sebagai DY per DI itu sama dengan 1 per MPC. Jadi DY per DI ini kan sebenarnya turunan ya. Jadi untuk bidang ekonomi yang ini kita memang lebih kepada pengaplikasian turunan seperti itu. Nah, sekarang kita untuk menentukan pengalinya. Perhatikan kembali tadi di awal kita sudah mempunyai sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I dan C sama dengan A plus BY ya. Jadi kita menggabungkan keduanya itu, maka di sini maksudnya C-nya itu kita ganti dengan A plus BY, maka didapatkan bahwa di sini A plus BY plus I. Kemudian menulis ulang bentuk ini, maka kita peroleh sebagai A per 1 kurang B ditambah I 1 dikurang min B, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa bisa diperoleh A min 1 kurang B dengan plus 1 dikurang min B? Sebenarnya kalau ini untuk orang matematika udah nggak asing ya bagaimana cara mendapatkan rumus ini, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak diuraikan pun seharusnya udah paham dapatnya ini dari mana, seperti itu. Jadi mungkin ini ya sebagai bahan kalian atau sebagai bahan diskusi kita, bagaimana sih bisa kita tentukan rumus ini, seperti itu. Jadi silahkan nanti bagi teman-teman semua ya yang ingin menjelaskan mungkin kenapa bisa dapatnya Y sama dengan A per 1 kurang B ditambah I per 1 kurang B, seperti itu. Nanti bisa salah satu di antara kalian menjelaskan ya, saya minta nanti. Setelah itu kita dapat DY per DI nya ya, DY per DI jadi turunan Y, fungsi Y terhadap I, jadi fungsi I nya kita turunkan seperti itu, maka didapat 1 ya, 1 per 1 dikurang B. Itu dapatnya karena kita menurunkan yang ini, kita turunkan DY per DI, DI. Kalau kita punya DY per DX artinya fungsi Y terhadap variabel X. Tapi kalau DY per DI artinya fungsi Y terhadap I, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini didapat DY per DI nya adalah 1 per 1 kurang B, merupakan rumus pengalinya ya, rumus pengali karena B itu sama dengan MPC. Di sini B nya itu sama dengan MPC. Jadi pengali ini dapat digunakan untuk menghitung peningkatan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan nasional yang diinginkan. Jadi kita harus berinvestasi berapa sih supaya pendapatan nasional kita yang kita targetkan itu, misalnya kita targetkan pendapatan nasional kita A, maka besar investasinya berapa, peningkatan investasinya berapa sehingga kita bisa mencapai A ini, seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh ya, ke contoh dalam sebuah model makroekonomi. Jadi di dalam ilmu ekonomi juga itu ada model-modelnya, atau kalau di matematika itu seperti persamaan-persamaan lah, atau model matematika lah, seperti itu. Makroekonomi Keynesian diasumsikan Y-nya itu sama dengan C plus I, di mana ya
I-nya itu adalah 250 dan C-nya adalah 0,75Y. Itu adalah ketentuannya. Nah, di sini diminta adalah tentukan level kesetimbangan dari Y. Oke. Terus yang kedua, seberapa besar peningkatan I yang dibutuhkan untuk membuat Y itu meningkat ke 1200. Seperti itu. Jadi I-nya berapa sih yang dibutuhkan untuk membuat Y-nya itu meningkat ke 1200, seperti itu ya. Nah, di sini dalam sebuah model tadi kan ada diperoleh I-nya itu 250 dan C-nya itu 0,75. Tentukan level kesetimbangannya. Jadi kita misalkan ya, yaitu sama dengan C plus I ya. Di sini udah ada C plus I gitu. Nah, dimana Y-nya itu sama dengan C plus I dengan I-nya itu 250 dan C-nya 0,75Y. Sehingga kalau kita masukkan di sini, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0,75Y plus 250. Jadi ini kan yang sama-sama Y nih. Jadi kita masukkan, pindahkan ke salah satu ruas, maka di sini didapatkan 0,25. Karena kan di sini ini 1. Di sini ini 1. Ya, di sini 1, maka pada saat 1 dikurang 0,75 di sini, maka didapatkan 0,25Y. Jadi di sini 250, untuk Y-nya 250 dibagi 0,25 seperti itu. Nah, itu dihasilkan nilainya adalah 1000. Jadi kan 250 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 2, ini coret, ini 10, ini pindah jadi 10 dikali 10 pangkat 2, jadi 10 dikali 100, makanya dapatnya 1000, seperti itu. Nah, jadi level kesetimbangannya yaitu dari Y itu sebesar 1000, seperti itu. Jadi dia akan seimbang pada saat Y-nya sama dengan 1000, seperti itu. Nah, yang kedua adalah seberapa besar peningkatan I yang dibutuhkan untuk membuat Y meningkat ke 1200. Jadi K-nya itu sama dengan, tadi kan kita dapat itu K di rumusnya itu 1 per 1 min MPC. Jadi MPC itu kan tadi kita dapat 1 per 1 kurang B ya, karena kan B nya ini kan sama dengan MPC tadi, maka di sini kita dapatkan 1 per 1 dikurang 0,75. jadi posisi MPC nya itu adalah C ini, seperti itu. B nya ya, B nya, jadi di sini didapat 1 per 0,25. jadi 1 per 0,25 itu adalah 4 nilainya, seperti itu. Nah, untuk delta Y-nya sendiri itu sama dengan 1200, karena kan tadi peningkatannya berapa sih untuk meningkat ke 1200 dikurang 1000 berarti 200, sehingga delta Y-nya itu adalah K dikali delta I. Jadi kita tentukan dulu K-nya. Jadi K dikali delta I, maka delta I-nya sendiri atau perubahannya adalah kalau delta Y-nya adalah 200, maka 4 dikali delta I sama dengan 200 dibagi 4, jadi delta I-nya itu adalah 50. Karena yang ditanya di sini adalah seberapa besar peningkatan I yang dibutuhkan untuk membuat Y itu meningkat ke 1200, seperti itu. Jadi itu harus meningkat 50 untuk membuat Y itu meningkat nilainya ke 1200. Karena kan yang pertama kita dapat Y-nya itu adalah 100. 100 ini pada saat I-nya itu adalah 250. Jadi kalau misalnya kita mau Y-nya nanti 1200, maka I itu harus meningkat sebesar 50. Artinya I-nya harus 300, seperti itu. Ya. Ini sama halnya di sini juga. Nih. Jadi di sini untuk peningkatan dalam I, jadi ini rumusnya delta Y sama dengan K dikali
delta I, dimana K-nya itu adalah pengali, seperti itu. Jadi ini diperoleh sebanyak 1200. Nah, itu dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.